Ya, teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita kehadiran Bang Willy Sidauruk. Apa kabar, Bang? Baik, sehat. Ya, Bang Willy ini udah tidak asing lagi di Kota Pematang Siantar, salah satu tokoh pemuda juga. Ini seharian juga bisa keseharian sebagai lawyer juga. Tapi kali ini kita akan membahas, Bang, seputar bagaimana kepemimpinan Pak Wesley Silalahi sebagai Wali Kota Pematang Siantar. Nah, kalau boleh tahu, menurut Abang, semenjak Pak Wali menjadi Wali Kota, Pak Wesley, kalau kita tidak salah di bulan 2 dilantik ya, Bang? Iya, bulan. Ya, di bulan 2 dilantik, sekarang sudah bulan 8, kurang lebih sudah ada 5 atau 6 bulan lah. Siap. Nah, kalau menurut Abang, kesan pertama beliau menjadi Wali Kota itu gimana menurut Abang? Jadi begini ya, walau saya dulu tidak mendukung beliau, ya, mungkin tidak masuk dalam tim ya, tidak ya, masuk dalam tim, tapi menurutku dia sosok yang tangguh. Tangguhnya gimana maksudnya, Pak? Artinya kita lihat track record lah, bahwa dia sudah beberapa kali mencalonkan wali kota ya. Dia kalah, sejak 2015 ya. 2015 dia kalah, lalu dia mencoba lagi dan akhirnya dia menjadi wali kota, dipilih oleh masyarakat kan. Artinya saya menilai bahwa beliau adalah sosok yang tangguh, tidak orang yang omon-omon kan gitu. Iya. Cita-cita dikejar. Nah, ini kan menjadi inspirasi juga bagi saya. Kenapa saya katakan ini menjadi inspirasi? Di dalam pertarungan dalam kehidupan itu tidak ada cerita kalah sebenarnya. Oh, ya kan? betul. Kita hanya tinggal menunggu waktu dengan usaha kerja keras, gitu. Kayak Pak Prabowo juga gitu ya, Bang? Iya, tidak ada sebenarnya kalah. Namun ketika kita mengakhiri cita-cita, maka disitulah kita kalah, ya kan? Iya. Cuman di sosok Pak Wesley ini, ketika dia selalu mengejar impian menjadi wali kota Siantar, di situ saya menyadari bahwa tidak ada cerita kalah. Ini hanya ketekunan, kerja keras, maka ada gol. Kira-kira begitu dia. Jadi saya rasa dia orang yang tangguh untuk ini. Orang yang tangguh. Iya. Nah, kalau Abang lihat lah dari proses selama 5 sampai dengan 6 bulan ini, apa yang kebijakan yang menarik yang beliau buat selama 5 bulan ini atau 6 bulan inilah? Justru menurutku dengan tidak merotasi ya. Oh, iya. Dia tidak ada melakukan rotasi kepemimpinan di SKPD. SKPD, betul. Dia sesosok orang yang percaya terhadap pegawai. Karena saya pernah membuat berita juga di media, dan beberapa media. Wali kota yang bijaksana itu adalah wali kota yang meninggalkan tim suksesnya. Karena itu, Bang? Ya karena dia harus percaya kepada SKPD-nya. Karena begini dia, Bang Power. Tim sukses itu mengantarkan kita untuk duduk menjadi wali kota. Iya, betul. Bukan untuk membentuk sebuah kebijakan wali kota, itu berbeda. Iya. Nah, goalnya seorang tim sukses itu dia mendudukkan seorang calonnya menjadi sosok public figure, dikenal masyarakat. Karena itu goalnya. Nah, ketika dia menjadi sosok wali kota, dia harus keluar dari situ. Nah, harus mampu merangkul semua ya. Dan itu dilakukannya menurut saya. Dia lebih percaya dengan SKPD, dan menurutku harapan masyarakat dia harus percaya dengan SKPD dibanding tim sukses. Tapi kan tim suksesnya, Bang, karena sudah bekerja selama ya kita bilang dalam proses pilkada, kemudian kan mengharapkan ada mendapatkan reward juga lah dari proses letihnya mereka itu. Gitu, justru kan? Kalau itu terjadi, saya kecewa dengan dia. Oh. Ya, kenapa saya katakan begitu? Bahwa di dalam politik, untuk menjadikan seseorang menjadi sosok wali kota, tidak ada politiknya untuk bergeningkan. Saya duduk take and give, saya akan kasih kamu hadiah. Iya. Saya berharap kan bukan di situ demokrasinya. Nilai demokrasi tertinggi adalah ketika kita mengantarkan seseorang menjadi wali kota, maka kita harus menyerahkan visi dan misi, mengingatkan. Iya. Kami jual berdasarkan visi misimu untuk membangun Siantar. Nah, dengan siapa dia menjalankan visi misi? Kan tidak dengan TS. Tentu dia dengan SKPD-nya. Nah, aku rasa Wesley mempercayai itu. SKPD ini tentu anggaran kan sudah besar ke mereka.
pelatihan juga ada. Kan begitu. Iya. Nah, justru dengan merangkul SKPD ini Wesley semakin kuat menurutku ya, menurut kacamata saya. Nah, kalau dia merangkul tim sukses untuk meneruskan kepemimpinan ini justru berantakan menurutku. Karena akan bertentangan dengan prinsip-prinsip di SKPD kan. Di SKPD. Meskipun SKPD yang dipertahankannya jangan-jangan Bang main kaki juga waktu pilkada ke calon yang lain gitu. Nah, justru di situ dia menurut aku sosok bapak ya kan. Artinya bagi dia perjuangan adalah perjuangan. Nah, ketika saya wali kota, yuk bekerja sama-sama. Udah berakhir peta politik, udah berakhir pertarungan politik. Saatnya kita membangun Siantar. Justru menurutku di situ dia lebih sosok bapak di kota Siantar. Tidak ada dendam politik sama Pak Wesley. Nah, kondisi per hari ini kan Bang masih banyak kelompok atau oknum yang kita katakanlah skeptis ya, skeptis dengan kepemimpinan wali kota di Siantar ini. Ah, gitu-gitu aja ini wali kotanya ini Pak Wesley ini pun nanti gitu-gitu aja ini. Apa menurut Abang yang perlu mereka ketahuin supaya mereka rasa optimisnya bisa muncul? Jadi begini, Pak Wer. Yang pertama, Siantar ini kota keluarga. Itu dulu. Kota keluarga. Kota keluarga. Kenapa saya katakan kota keluarga? Dari sudut ke sudut kota Siantar pasti ada ikatan persaudaraan. Iya. Itulah lingkaran di pemerintah di kota Siantar. Namun kalau aku melihat hal yang kecil juga yang terbangun di kota Pematang Siantar ini harus kita nilai dari sisi positifnya. Iya. Kan begitu. Kalau saya pribadi, kebetulan saya juga ketua cabang olahraga dari Percasi. Percasi ya, iya betul-betul. Saya rasa Bapak Wesley ini sangat mendukung kegiatan olahraga. Iya. Beberapa kali dia menyambut atlet-atlet yang menang, atlet-atlet yang sudah bertarung di luar kota. Ini kan termasuk sudah menjadi luar biasa menurutku. Iya. Ada perubahan besar di kota Siantar. Nah, dia juga tidak welcome dengan orang. Siapapun mau audiensi dengan wali kota, dia tetap welcome. Termasuk juga kami di KONI kan. Iya. Kami di KONI itu sangat mudah menurutku di era Pak Wesley ini untuk berkomunikasi. Baik untuk membicarakan atlet, pembangunan sarana olahraga seperti pemanfaatan fasilitas gedung olahraga, lapangan sepak bola yang ada di dekat Brimob. Kan ini lebih gampang kami komunikasinya dengan beliau. Beliau meninjau langsung. Artinya di samping beliau juga pernah pengurus KONI. Iya. Beliau juga sangat apresiasi olahraga, khususnya anak muda. Dia sangat apresiasi itu. Begitu dia. Ya berarti kalau kita lihat peristiwa yang kemarin itu sempat viral tuh Bang, soal atlet itu. Sebenarnya itu miskomunikasi itu gimana sebenarnya? Aku rasa kalau hampir rata-rata membilang bahwa wali kota mendukung dibanding dengan satu orang, aku rasa tidak terlalu fair kalau kita menilai yang ke satu kan. Yang satu ya, gitu ya. Artinya kita coba juga untuk berbicara terkait masalah itu dan juga kita melihat dari track record Pak Wesley lah bahwa dia seorang pengurus KONI juga. Aku rasa nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Mungkin miskomunikasi aja. Karena track recordnya pernah jadi pengurus pusat KONI kayaknya. Iya, pengurus pusat KONI. Iya, di KONI. Nah, kemudian Bang kalau Abang melihat lah secara komunikasi politik Pak Wesley, baik secara kelembagaan di DPRD gitu ya, atau lintas kepada partai-partai politik, gimana Bang lihat? Kalau aku sih nggak menilai sampai sejauh itu, Bung Pak Wer. Karena persoalannya begini, belum ada. Kita lihat juga di media-media kan belum ada juga yang kontra terhadap kebijakan beliau di DPR kan, belum ada. Iya. Artinya masih sampai sebatas ini menurut hemat saya masih belum ada persoalan terkait masalah itu. Tentu berarti beliau juga membangun komunikasi yang baik untuk itu. Komunikasi yang baik ya. Nah lalu kemudian pertanyaan berikutnya Bang, apa yang membuat Abang yakin kepemimpinan Pak Wesley ini bisa membawa perubahan positif bagi kota ini?
Apa yang paling mendasar yang ini nih gitu, yang buat berbeda dengan kepemimpinan wali kota sebelumnya atau yang sudah-sudah gitu? Jadi begini dia, Bung. Yang pertama, apresiasi kita ke Koninya. Itu yang pertama. Iya. Baru yang kedua, mudah untuk komunikasi. Ini kan langka, pemimpin yang mudah diajak komunikasi. Apalagi di daerah kan. Kalau bisa wali kota itu dikomunikasikan susah. Ini enggak, ini sangat mudah. Berapa kali kita dari KONI untuk melakukan audiensi terkait membicarakan masalah olahraga, beliau langsung nyambut. Tidak ada kata-kata beliau atau diwakilkan dengan instansi lain. Iya. Tidak ada. Artinya beliau paham mana yang menurut dia urgen untuk di Kota Siantar. Kenapa saya katakan begitu? Saya juga rasa beliau memang orang yang anti narkoba. Untuk menyerang narkoba ini kan tidak cukup dengan penyuluhan bahaya narkoba. Kan tidak cukup. Dengan meningkatkan kualitas olahraga, tentu orang kan akan lupa kepada narkotika ini. Narkotika. Artinya apa? Sekarang udah musim kan, olahraga di Siantar ini musim dan hidup. Menurutku di zaman Pak Wesley ini hampir semua antusias orang untuk menjadi ketua cabang olahraga malah. Kemarin tuh baru ada juga piala Futsal, wali kan? kota ya, futsal, betul. Nah ini kita mau buat run lagi. Run. Iya. Dan mudah-mudahan ada 4 agenda besar olahraga yang akan diselenggarakan melalui Pemcap dan KONI untuk Kota Siantar, termasuk catur juga. Jadi saya lihat semua olahraga ini hidup di tangan Pak Wesley. Sayang sekali memang kalau saya secara pribadi dari Percasi ingin sekali menyematkan Wesley ini menjadi bapak olahraga di Siantar. Iya kan? Bapak olahraga ya. Justru di tangan dia ini olahraga hidup. Oh. Begitu. Apalagi ada sepak bola kan yang baru-baru ini dilakukan untuk U14, U15. Iya. Gitu. Jadi kalau aku sih berpikir yang positif ya kita ini harus nilai positif. Iya, Kan iya. begitu. Nah baru ini juga Bang, ini ada sering jadi perbincangan juga di Kota Siantar ini. Karena umurnya Pak Wesley ini sudah tua, gitu kan. Lalu kemudian banyak asumsi itu kalau Pak Wesley ini pelupa. Itu gimana? Gimana situasinya yang Abang lihat selama ini berinteraksi dengan beliau? Kalau Beliau ingat nggak dengan Abang? Kalau dia pelupa Bang, Ha-ha. tentu dia nggak mencalonkan wali kota. Oh gitu ya? Iya. Lupa aku tanggal berapa untuk membacakan visi misi. Enggak kan? Hah? Iya. Artinya masih tahu kan dia pulang di mana rumah dinas, di mana. Artinya aku rasa itu isu-isu yang tidak sehat menurut saya. Karena jelas itu Bung Pawar. Sebelum mencalonkan wali kota kita aja kan kesehatan itu juga diperiksa, iya betul. Ada nggak penyakit, kalau ada medical penyakit, check-up ya. penyakit apa kan begitu. Nah kalau pelupa itu aku rasa mungkin ya kalau lupa sekali itu wajar lah. Artinya begini, Pak semalam seminggu yang lalu kita baru ketemu. Mana ya? Karena saking banyaknya dia ketemu dengan orang. Kan begitu. Jadi kalau untuk sampai pelupa sama dirinya pun dia lupa kan nggak mungkin aja. Buktinya dia tahu kapan dia mencalon, partai apa yang mengusung dia. Jadi gitu dia. Ya kan? Kalau dia lupa, ya dia nggak tahu partai apa yang mengusung dia. Dan dia juga nggak tahu aku wali kota ya. Kan begitu. Kalau nggak bisa salah pulang rumah deh ya. Iya bisa salah pulang rumah. Ini coba tanya dulu supir wali kota. Pernah nggak Pak wali kota lupa? Nggak, itu rumahku katanya. Nah, kalau Abang lihat kondisi di Kota Siantar ini kan, ya pastinya banyak di Kota Siantar kan banyak pemerhati politik ya, banyak juga organisasi kepemudaan, aktivis-aktivis, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan media ya. Ya kalau Abang lihat secara komunikasi yang dibangun oleh Pak Wesley per hari inilah dengan kelompok-kelompok ini kan, para pemerhati dan yang lainnya itu tadi, gimana Bang lihat?
Iya, kalau aku sih yang dilakukannya menurut saya sih melalui di SKPD-nya kan. Ya, Masuk iyalah Pak. Infocom ya kan. Pasti melalui ini tuh kan. Ya, Ya. juga seperti kami di KONI ke ini Kadis Pariwisata ya kan. Oh iya. Aku rasa nggak ada yang artinya yang komunikasinya mandek menurutku. Tidak ada itu. Artinya sah saja kan komunikasinya. Oh, tolak ukurnya itu kan gampang aja sih Bang Power. Tolak ukurnya adalah kalau ada media yang menyuarakan tentang keburukan, tentu ini kan sudah menjadi suatu penilaian. Iya. Kan begitu. Tolak ukurnya cerobong demokrasi itu kan. Iya. Kan media dia. Artinya hanya media lah yang mampu untuk masuk ke ranah sana. Iya. Ya kan. Dia bisa langsung konfirmasi, bisa langsung ketemu, dia punya hak untuk itu di undang-undang Betul, betul. pers. Namun sampai saat ini kan belum kita nilai itu. Kan begitu. Belum ada yang mengarah ke arah sana. Karena menurut saya dia berkomunikasi melalui SKPD-nya, melalui perangkatnya, ya tetap baik aja sih menurutku. Sah-sah aja sih menurutku baik. Masih terjalin, Masih terjalin. dengan komunikasi yang bagus ya. Iya. Mungkin ya ada beberapa yang audiensi juga yang beliau terima Yang gitu ya. diterima. Kalau masalah suka dengan tidak suka kan relatif. Oh iya, betul. Ya kan, relatif. Karena begini, tidak semuanya orang menyukai wali kota itu sebatas kerjanya, kan begitu. Contoh lah, saya tim sukses. Iya. Tiba-tiba saya nggak dapat kerjaan. Nah, tiba-tiba saya nggak suka itu. Kan begitu. Bisa faktornya banyak ya, variabelnya banyak. Ya kan? Muncullah ini ketidaksukaan ini. Aku nggak suka melihat pemimpinan Wesley, kan begitu kan. Iya, iya. Namun kalau kita lihat secara real, kenapa? Dia kan pasti nggak bisa jawab. Artinya kita bicara tentang terkait masalah demokrasi adil. Berapa plus minusnya kepemimpinan Wesley dengan yang tidak suka dengan yang disukai? Ya pasti dia nggak bisa jawab. Karena kalau dia jawab, aku nggak ada proyek. Kan kira-kira gitu aja nih. Berarti karena kepentingan kan bisa aja. belum tentu juga karena kebijakan Wesley yang tidak dia Iya. sukain. Iya. Melainkan bisa jadi karena, Jadi karena tidak dapat sesuatu ya. Tidak dapat sesuatu. Cuman makanya aku bilang tadi, kayak saya lah. Kami itu di KONI itu pengurus rata-rata baru lah. Iya. Seperti saya dulu tidak mendukung KONI. Mendukung Pak Wali ini sekarang. Iya. Dan ada beberapa di pengurus KONI untuk itu tidak mendukung, dan ada juga yang PNS kan. Iya. Artinya tidak boleh berpolitik. Betul. Nah, munculnya kami di KONI, beliau welcome. Kan begitu. Nah, itu dasar saya menilai sih, Bu. Artinya dia tidak mengingat oh ini begini, ini dulu bukan di pihak saya. Dia tidak ada itu. Dan aku sangat yakin bagi siapa yang mau bekerja untuk Siantar, hal yang positif, dia pasti gandeng itu. Begitu Saya ya? yakin. Abang garansi itu ya? Bukan garansi itu. Karena apa? Karena kami selalu pernah dia berpidato waktu menyerahkan pembinaan. Ini pidatonya ini banyak kawan-kawan yang menyaksikan. Kalau kalian mau berangkat, datang ke rumah saya. Mau berangkat untuk kejuaraan. Iya. Jangan harapkan uang negara, uangku minta. Coba. Dan itu banyak yang menyaksikan pengurus KONI khususnya. Dan itu dia buktikan selama beberapa kali ini gitu. Dia buktikan itu. Kan begitu. Nah, untuk ke depan juga, saya juga memintakan kepada kaum-kaum muda ini, setiap ada kegiatan yang positif, gak usah ragu. Kita sekarang punya wali kota yang bisa kita andalkan untuk itu. Saya pastikan itu. Karena beliau di samping punya visi misi sendiri, dia juga melihat bahwa Siantar ini harus kita bangun dari pemuda. Aku sih melihatnya di situ. Dengan hal-hal yang kita lihat sekarang inilah. Futsal kemarin, Piala Wali Kota beliau datang. Iya. Artinya tidak ada yang dilewatkan beliau untuk memberikan semangat. Beda itu semangatnya, Bung. Ketika penyerahan piala diwakilkan oleh wakil dengan yang dihadiri langsung dengan wali kota. Dengan wali kota. Itu semangatnya sangat berbeda kan. Artinya sesibuk apapun dia untuk mengatur pemerintahan ini, dia hadir untuk itu.
Kan begitu. Dan seperti futsal ini, saya rasa ini akan berkelanjutan, bukan hanya sebatas pertandingan di olahraga kemarin. Gitu dia. Jadi aku menilainya sederhana aja, nggak usah terlalu kita mulu-mulu menilai. Dia ada di situ. Gitu. Untuk hal seperti itu pun dia ada. Bisa aja diwakilkan melalui sekretaris daerah contohnya kan. Ya, atau dinas terkait ya. Dinas terkait. Bahkan di sana lengkap, ada dinas terkait juga. Ada dinas terkait, ada Pak Wali, ada kepala bidangnya, kabitnya, di sana lengkap. Dan dia ada di situ gitu. Nah, ini kan bisa menjadi tolak ukur. Bukan karena saya orang KONI juga saya menilai itu karena menguntungkan, enggak. Kita coba buktikan bahwa yang dilakukannya itu pasti sangat mendukung, gitu. Jadi nggak ada kalau dia tidak mendukung, menurut saya keliru ya kita. Keliru ya. Ya. Ya, jadi kondisinya kan Bang, pastinya dalam setiap proses kepemimpinan itu kan ada pro, ada yang kontra gitu pasti, ya. iya. Itu pastilah nggak bisa kita hindarkan gitu kan, nggak bisa kita hindarkan. Nah, kalau Abang lah melihat dari proses berinteraksi gitu ya, berinteraksi sudah beberapa kali mungkin ketemu dengan Pak Wesley juga. Apa sih mimpi terbesar beliau untuk Kota Siantar ini Bang? Yang sering dia sampaikan gitu. Selalu gitu ya, pesannya ada terkait itu, terkait mimpi itu, kita pengennya Siantar itu Kalau begini. ini tidak pernah disampaikan beliau memang, artinya bukan tidak pernahnya dalam arti bukan tidak pernah sama sekali, mungkin saya tidak pernah dengar. Kalau menurutku dari langkah politik yang dilakukan beliau ini adalah menjadikan Kota Siantar ini menjadi kota pendidikan. Oh. Iya, artinya dia sangat sayang dengan anak-anak yang menjadi olahragawan, jadi atlet, dia sayang. Artinya yang berprestasi dia sayang. Aku sih memandangnya dari situ. Dia sangat sayang itu. Bahkan dia nggak pernah lupa untuk itu. Makanya kalau kita sinkronkan tadi dengan dia yang pelupa, dia selalu ingat atlet-atlet yang pernah dia ketemu dengan dia. Oh, dia ingat ya? Dia ingat itu. Jadi kenapa saya katakan bahwa ini akan dijadikannya kota pendidikan? Aku rasa dengan beraninya sekretaris daerah mengatakan bahwa izin hiburan malam kalau terlibat narkotika kita cabut. Coba mulai zaman kepemimpinan siapa ini? Banyak dulu kan, sebelum Wesley ini banyak dulu tempat hiburan malam yang ditangkap pemakai narkoba. Iya, betul-betul. Nah, kenapa sekretaris daerah sekarang menyatakan bahwa ketika itu terjadi, bahwa setelah adanya putusan hukum, maka kita akan cabut ini izin. Kan itu. Nah, artinya ini kan kalau kita sinkronkan semua kan ada kaitannya kan. Bahwa bukti ketegasannya Pak Wesley gitu ya. Pak Wesley itu. Nggak akan mungkin seorang sekda berani mengucapkan itu. Walaupun memang sudah diatur dalam regulasinya kan. Iya, iya. Tapi kan karena wali kota jabatan politis, sah saja. Siapa tahu orang dekat wali kota. Iya, betul. Kan begitu kan. Betul. Nah, namun pada saat kepemimpinan di Pak Wesley, sekretaris daerah berani ucapkan itu, sekda. Waktu itu kalau nggak salah Bang Junet ya, berani ucapkan itu. Kita akan cabut izinnya. Nah, baru ini untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Ada informasi berkembang kalau Pak Wesley benar-benar tidak bicara soal KW-KW proyek Bang. Nah, ini kan sempat dulu viral juga di masa kepemimpinan yang lalu. Iya. Soal KW-KW proyek. Tapi ini sepertinya isunya betul nih, gitu. Atau gimana Bang lihat dengan situasi ini gitu? Kalau aku sih justru salutnya kita juga di situ, ya kan? Dia tidak pernah ini bicara masalah proyek. Karena uangnya udah banyak kali kayaknya Bang. Jadi begini Bang. Ya kalau dari LHKPN yang kita lihat Bang ya kan, ratusan miliar harta kekayaannya kan gitu. Kalau dia mau ngambil proyek dia nggak usah jadi wali kota kan.
Udah lebih kecil dari gajinya gitu ya. Iya kan? Dari pendapatannya di perusahaan. Coba. Nggak perlu dia jadi wali kota, Bang. Cuman ini kan sebuah kerinduan, Bang. Iya. Kerinduan untuk menjadi sosok wali kota itu kan pasti ada. Kerinduannya. Namun kalau untuk saya berani garansi itu. Coba kalau ada yang mengatasnamakan wali kota. Nah, itu dia, Bang. Itu dia. Itu banyak juga berkembang kan mengatasnamakan wali kota seakan-akan, tapi katanya ternyata wali kota sama sekali tak mengetahui hal itu kan. Nah justru karena itu, Bang, mau diklarifikasi wali kota juga, aku rasa terlalu kekanak-kanakan kan. Iya, betul. Saya tidak pernah meminta, terlalu kekanak-kanakan untuk itu. Betul. Hanya saja, coba dulu kita lihat, sama-sama kita investigasi di lapangan, faktanya kita temukan. Yang meminta siapa KW? Iya. Apakah memang orang dekat wali kota? Iya. Nah, kan begini kan. Nah, perlu kita luruskan kan, bahwa sekarang itu tidak ada yang namanya orang dekat wali kota. Tidak ada. Hal itu bisa kita buktikan kan, bahwa wali kota selalu berjalan dengan SKPD-nya. Iya, betul. Kemana-mana dengan SKPD-nya. Iya. Tidak ada penasehat, tidak ada apa, ya kan? Tidak ada penasehat spiritual, tidak ada ahli nujum, ya kan? Iya. Bahkan tidak ada juga ahli jual menjual, kan nggak ada. Iya. Dia selalu berjalan dengan SKPD. Kalau ada organisasi-organisasi yang menyangkut dengan perjalanan dinasnya, ya paling itu aja ikut. Namun kalau untuk orang-orang dekat saya lihat nggak ada. Mungkin dulu ya, dulu di kepemimpinannya ada mungkin waktu awal-awal. Betul. Ya, cuman aku secara memandang mata memang risih kan. Ini kok bisa pula ini berada di samping beliau terus kan begitu. Iya. Namun pada faktanya beliau mungkin menyadari itu bahwa ini nggak boleh kita biarkan. Iya. Gitu. Makanya dia selalu menggandeng SKPD kemana aja. SKPD-nya. Dan menurutku itu tepat, Bang Pawer. Sangat tepat. Karena SKPD lah yang membantu mewujudkan visi misi dia kan. Iya, bukan orang dekat Iya. kan. Kalau kita jadi orang dekat, tentu kepentingan kita yang kita utamakan. Bukan kepentingan rakyat Siantar ini kan. Betul. Tapi kalau aku melihat bahwa ternyata Pak Wali ini, coba kita cross check lah sekarang. Kita adakan pun kuesioner pun bisa di lapangan. Siapa sekarang yang bisa langsung orang dekat Pak Wesley ini yang bisa mengatur Pak Wesley? Saya rasa nggak ada. Iya. Tentu kalau SKPD sah-sah aja kan. Iya. Dia kan menerima masukan dari SKPD. Cuman kalau untuk orang-orang dekat yang katanya orang non SKPD ini, non PNS ini, siapa yang bisa mengasih saran ke dia? Aku rasa nggak akan diterimanya itu. Itulah sifat ketegasan beliau. Nah, SKPD ini kan dimanfaatkan dia memang perangkat disiapkan negara, konstitusi untuk dia. Iyalah, betul. Kan begitu. Nah, kalau nggak Kalau yang orang-orang dekat ini kan wali kota bayangan katanya. Kan? Iya, wali kota terbayang-bayang wali kota pun bisa. Ya, Bang Will, untuk closing statement nih, apa yang bisa Bang sampaikan atau ajakan kepada seluruh elemen-elemen lah di Kota Pematang Siantar ini untuk melihat kepemimpinan Pak Wesley? Kalau saya sih kepada kaum pemuda khususnya kan. Ya. Kaum pemuda sudah saatnya kita bangkit karena kita mempunyai wali kota yang mumpuni untuk itu. Termasuk di bidang organisasi, olahraga. Sudah saatnya kita bangkit untuk bangun ini semua. Karena kita punya pemimpin yang mumpuni untuk itu. Kira-kira begitu dia, Bu. Ya. Oke, terima kasih kepada Bang Willy. Nanti bisa titip salam juga sama Pak Wali Kota, Bang. Iya, nanti kita. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman sahabat Piramida Podcast. Terima kasih Bang Will. Siap.